Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati, ini mudah-mudahan saya nggak salah sebutkan ya. Pinandita Lanang Istri dan Serati Banten. Yang kami hormati, rekan kami dari Pembima Sindu, Abang. Kemudian yang kami hormati, para senior Banjar Jakarta Selatan dan DKI Jakarta, ini lengkap banget hari ini. Kemudian Ketua PHDI DKI Jakarta, Ketua SDHD Jakarta Raya. Berarti kalau Jakarta Raya termasuk Depok, Tangerang gitu ya? Apa kita bikin provinsi baru aja ya? Kayaknya bagus juga. Tadi idenya Pak Ketua boleh juga tuh, ditarik Tangsel sedikit, ditarik Depok sedikit. Kemudian kami hormati Ketua Banjar dan Ketua PHDI di 4 wilayah. Kemudian Bapak Ibu, Abang dan Kakak semua, Om Swastiastu. Rahajeng Semeng Sementon Sareng Sami. Betul nggak? Oh benar. Ini kalau benar berarti ntar oleh-olehnya banyak ya. Dumugi Sami Setata Kena Lan Rahayu. Iya. Masuk tuh barang ya. Tadi kalau ketua kan ngomongnya pantun Betawi. Kalau saya udah siapin. Ya kayak begini yang bahasa Bali. Baik, mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Dirhamul Nugraha. Bapak, Ibu, Abang dan Kakak boleh panggil saya Dirham. Boleh panggil Dinar. Itu mata uang semua tuh. Jadi nama saya Dirhamul itu dari kakek saya. Kebetulan baru pulang haji. Kemudian ibu saya bilang, namanya susah kata dia. Udah ganti aja Dinar. Jadi kayak senior tadi sampaikan temen sohibnya Pak Wakil Wali Kota Jakarta Barat. Beliau Pak Hendra panggil saya pasti Dinar. Karena teman susah dulunya. Kalau sekarang udah teman-teman menyebar luas. Kemudian saya ditugaskan sebagai Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Wah, serem banget tuh ya. Saya selevel lah sama Kemenko Polhukam gitu kan. Iya, Pak Mahfud itu sama ngurusin politik juga. Kalau Pak Mahfud bisa negara jadi dipolitik-politikin, kalau saya petugas biasa aja. Jadi tugas Kesbang Pol itu paling sederhana ngatur pemilu. Ya, bekerja sama dengan KPU Bawaslu, kemudian juga konsolidasi keamanan ketertiban, kewaspadaan dini, nah termasuk pembinaan ormas dan termasuk juga pembinaan keagamaan. Ada berdasarkan amanat Permendagri, Peraturan Menteri Dalam Negeri, ada 3 kumpulan masyarakat yang di bawah naungan kami. Mungkin para senior pernah dengar, ada beberapa juga. Kami biasa komunikasi dengan Pak Made Swastika ya, beliau lagi ada tugas luar. Kemudian Pak Nyoman di FKUB, dia itu ada ngapain duduk di belakang. Saya tadi nyari-nyari Pak Nyoman, mana terlambat ya Pak Nyoman ya. Aduh, didenda itu. Nah kalau yang depannya lagi Pak Nyoman tuh senior saya tuh. Ya kemarin perang sama COVID ya, untung sehat walafiat sekarang ya. Jadi Kesbang Pol itu ada 3 forum. Yang pertama ada di semua provinsi dan kabupaten kota, forum kerukunan umat beragama. Ya, di situ ada 6 agama, termasuk Tionghoa. Hanya ada di provinsi dan kota. Itu orang benar semua tuh, ya kan? Kiai, anggota MUI, pandita, kemudian pendeta, biku, itu orang benar semua tuh. Nah kemudian, tapi benar semua ya Pak Nyoman kalau FKUB ya. Tapi nggak tahu deh kalau ini. Nah terus ada lagi FPK, Forum Pembauran Kebangsaan. Jadi ini ada di tingkat provinsi dan kota, menaungi, mewakili etnis per provinsi. Kalau di Jakarta Selatan maupun wilayah kota lain, itu ada 37. 34 provinsi ditambah etnis India, Cina, dan Arab. Nah, kalau di Jakarta ini, Jakarta Selatan, sudah ada etnis yang dari
Tionghoa, namanya Koh Riko, orang Kebayoran Lama. Kemudian dari Arab, itu namanya Pak Fahmi, orang Pesanggerahan. Nah, yang dari Indianya karena nggak ada, digantiin sama saya, India Keling. Nah, nggak apa-apa. Jadi saya juga anggota FPK juga sih sebenarnya. Kemudian ada juga Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat. Ini kebetulan hadir tadi mana Bang? Berdiri. Nah, ini yang punya Pondok Labu juga nih. Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kelurahan. Terus didampingi sama Bang Ahmad Dhani, mohon berdiri. Bang Slamet, sorry. Ini anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan. Beliau saya panggil Bang Ahmad Dhani Slamet karena sangat suka akan musik. Dia bisa aransemen musik, dia bisa ciptakan lagu, dia juga bisa bikin patung, ya kan? Semua kesenian beliau cukup. Nah, makanya kalau bisa berkomunikasi di sini lebih berwarna lagi. Kemudian saya menyampaikan permohonan izin mewakili pimpinan, Pak Wali, Pak Wakil merintahin saya. Mudah-mudahan tidak mengurangi hikmah pertemuan siang hari ini. Saya mohon izin dulu sama ketua, boleh saya ngomong agak panjang dikit gitu? Boleh. Oke, silakan snacknya dimakan dulu. Habis. Ya, udah habis ya. Kalau soto Banjar dari Bali bukan? Oh, bukan. Banjar. Baik. Saya waktu datang, tadi saya lapor sama Pak Ketua. Pas saya duduk di sini, saya bilang, Pak Ketua, ini kok wajahnya berseri-seri semua ya hari ini. Berpakaian lebih banyak yang putih, pakai ikat kepala gitu, wajahnya berseri-seri. Atau memang ini setiap tahun ada atau gimana? Atau memang pertama kali baru ada lagi karena COVID? Jadi semuanya berbahagia kelihatan sekali. Cuman di sayap sini udah dikasih snack belum nih? Saya belum. Udah. Oh ya, mudah. Soalnya dari tadi kalau dia kesel dia pukul yang kenceng gitu. Cuman Pak Ketua nggak sadar tuh. Harusnya sadar dong, gitu kan? Baik. Kami menyampaikan apresiasi atas kegiatan hari ini, dan kemudian kami tadi coba menyimak yang disampaikan oleh Pak Ketua, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh umat beragama dari Hindu ini. Dan itu ada bersinggungan sebenarnya beberapa tugas yang saya pikir bisa kita, kalau zamannya Pak Anies Baswedan namanya kolaborasi. Kalau yang sekarang boleh gotong royong, zamannya Pak Soeharto dan seterusnya. Kalau sekarang juga begitu. Di sini saya sangat berbahagia sekali ya, betul-betul pengertian berbahagia itu dari hati yang paling dalam. Biasanya kegiatan keagamaan itu secara umum yang duduk dan hadir yang senior-senior, abang, ibu dan bapak, kakak dan abang tuh jarang kelihatan. Tetapi mungkin ini adalah eventnya bergabung semua keluarga, kelihatan. Ya, yang belakang itu pasti abang dan kakak semua yang belakang. Kalau yang sebelah sini bapak dan ibu, karena senior semua nih yang di depan. Begitu ya? Ya, oke. Kegiatan-kegiatan yang kita lakukan ini tadi memang bertujuan tercipta harmonisasi. Slogan-slogan harmonisasi, keselarasan antar umat dengan alam, kita semua itu menjadi kewajiban yang tidak terputus. Yang perlu saya sampaikan di sini, kondisi kita saat ini sebenarnya juga lagi susah ya Bapak Ibu, lagi susah nih ceritanya. Perekonomian juga lagi terganggu karena COVID kemarin. Ya bersyukurnya kita semua berkolaborasi melaksanakan penanganan COVID. Kita di Provinsi DKI Jakarta termasuk salah satu provinsi yang melakukan kolaborasi yang luar biasa. Ya, kami bersama-sama abang dari Kanwil Kementerian Agama pada saat pas mau selesai COVID itu melaksanakan kegiatan asesmen kampung kerukunan. Ya, kampung kerukunan itu
hasil konsolidasi dari Kementerian Agama, kemudian FKUB, kemudian aparat wilayah, yang intinya melakukan asesmen, menilai seberapa kompak sih ya antar umat beragama di suatu wilayah. Nah, Jakarta Selatan termasuk salah satu wilayah kota yang melakukan asesmen dengan benar-benar. Tadi disampaikan ada vihara juga di Kebayoran Lama, ya. Itu juga salah satu yang dikunjungi oleh panitia asesmen. Kita sangat berbangga sekali, sangat berbahagia sekali pada saat tim asesmen datang, nampak sekali kita beda agama, kita beda mata pencarian, tetapi sepanjang permasalahan wilayah diselesaikan bersama-sama dan bergotong royong. Nah, bersyukurnya kami, ya karena Jakarta Selatan mungkin agak beda Bang sama yang lain, kita dapat predikat pertama ya, asesmen kampung kerukunan se-DKI Jakarta. Ini juga arahan Pak Nyoman sebenarnya sih, gitu. Pak Nyoman diwakili oleh Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, gitu. Ada yang dari Tebet? Izin? Dari Tebet ada Bapak Ibu? Ada ya? Mungkin masih di luar, sebentar lagi bergabung. Satu, kampung kerukunan. Kemudian yang kedua, ya, kami sangat berterima kasih kepada seluruh komponen masyarakat, terutama di Jakarta Selatan, pada saat kita sama-sama menangani penanggulangan COVID kemarin. Ya, kita sangat memahami memang tidak mudah, dan memang itu juga sudah takdir juga ya. Beberapa keluarga kita yang kita kenal, tetangga kita, teman kita bisa mendahului, tetapi sesuai dengan kemampuan masing-masing kita berkolaborasi. Pada saat itu kami ingat sekali, kita kalau stok vaksin ada di mana-mana, tetapi tenaga kesehatan kita harus cari, itulah bentuk kolaborasi. Kemudian minimal makan dan minum petugasnya, itu juga kolaborasi. Nah, Jakarta Selatan, saya boleh banggakan di sini, keguyubannya luar biasa tinggi, keguyubannya luar biasa tinggi. Kemudian berikutnya lagi ada tugas-tugas lain yang menurut saya menjadi penting. Yang pertama, kami sedang bergerak bersama-sama dan Pak Wali Kota juga sudah mendeklarasikan pada tanggal 23 Desember kemarin perang terhadap narkoba. Ya, tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua adalah kegiatan-kegiatan positif yang didorong untuk anak-anak level SD, SMP, dan SMA. Nah, sekarang kami mengajak kita semua ngomongin narkoba. Ya, sebenarnya Presiden udah bilang bahwa Indonesia darurat narkoba. Tapi saya lihat cuman slogan-slogan doang tuh, slogan-slogan doang. Ini bisa dibuktikan, terutama di Jakarta Raya. Ini bisa dibuktikan. Yang pertama, kantor BNNK Kota, kantor BNNK Kota di Jakarta Barat dan Jakarta Pusat belum punya. Lah, katanya mau perangin narkoba, tapi kantornya aja belum ada. Lah, gimana sih? Ya, nah. Kemudian yang paling parah Bapak Ibu semua, DKI Jakarta yang punya fasilitas pemerintah yang banyak dibanding provinsi lain, sama sekali belum punya yang namanya panti rehabilitasi korban narkoba. Nggak punya kita. Padahal COVID kemarin di Wisma Atlet bertower-tower kita bisa. Kemudian di Manggarai bisa juga. Termasuk juga gini Pak Nyoman, rumah sakit bertipe-tipe, tetapi belum ada satupun rumah sakit yang khusus penanganan narkoba. Kelihatan banget bahwa ini menjadi masalah kita semua. Cuma memang kadang kita semua ini karena tidak merasa anak kita sakit, tidak merasa keponakan kita sakit karena narkoba, akhirnya diem aja. Nah, makanya Jakarta Selatan bersama-sama dengan Kementerian Agama Kota, forum-forum Kesbangpol, kemudian RT RW semua termasuk LMK sedang melakukan konsolidasi penanggulangan narkoba.
tetapi dibatasi hanya sebatas sosialisasi dan pendampingan bagi korban. Maksudnya apa? Sebanyak mungkin kita melakukan sosialisasi, memberikan informasi ke semua pihak. Nih, kalau ada anak kita yang punya ciri-ciri seperti ini, tolong dilakukan asesmen. Bang Idris dan Bang Slamet ini adalah salah satu pengurus dari intervensi berbasis masyarakat yang ditetapkan oleh BNNK. Jadi ada kelompok masyarakat yang berjibaku menjadi relawan penanggulangan narkoba. Nah, hari ini kebetulan nih antara Pondok Labu sama ini deketan nih. Jadi bisa Pak Bang Iris nanti komunikasi sama Pak Ketua. Apa yang peran bisa kita kolaborasi. Oke, Bapak Ibu semua, kami di Jakarta Selatan juga membuat tagline sedikit. Biar kegiatan penanggulangan narkoba ini tidak terlampau menyeramkan. Karena kami membatasi diri, kalau urusan penumpasan, penggerebekan, itu urusannya polisi. Itu urusannya BNNK. Tetapi kalau dari sisi sosialisasi adalah tanggung jawab kita semua. Tanggung jawab orang tua. Tanggung jawab lingkungan. Itu yang mau kita kuatkan. Kami memberikan tagline-nya itu peduli Nambe. Ya, Nambe itu senior Pak Nyoman dari 6B. Cuman biar kelihatan gampang diingat tadi senior, semakin itu lucu, orang semakin menarik. Ini yang saya pakai nih, peduli Nambe. Pinnya seperti ini. Jadi ada salah satu materi paparan yang disampaikan dari Mabes Polri yang saya tangkap, yang sekiranya itu bisa menjadi gerakan masyarakat Jakarta Selatan. Kenapa kita berani? Karena keguyubannya luar biasa Jakarta Selatan, kuat banget. Saya pernah tugas di Jakarta Barat, saya pernah tugas di Jakarta Pusat. Tetapi kalau untuk konsolidasi kepentingan sosial, Jakarta Selatan tuh paling nomor 1. Tepuk tangan dulu nih, benar luar biasa. Saya nggak tahu sejarahnya dulu gimana ya, antara mungkin suku Betawi asli, kemudian pendatang datang ke Jakarta Selatan dari berbagai provinsi, dari berbagai pulau, itu tercipta kegiatan luar biasa. Ya, ada di salah satu tempat, misalnya di Kebayoran Lama, di situ gereja orang-orang Ambon tuh, di situ juga ada orang Bali yang berkecimpung untuk permasalahan penanganan masalah-masalah sosial. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu kebetulan seriusin anak dan keponakan kita, punya ciri-ciri fisik 6B. Yang pertama gini, saya paling mudah tuh menyampaikan 6B itu adalah kata-kata yang depannya B semua. BB dan Biba, ulangi jangan. BB lagi bobok sama Biba. Kalau kita lihat anak kita pertama BB, kebanyakan apa tuh? Kebanyakan bengong. Tuh anak di depan pagar, mohon maaf nih, lagi ngerokok. Tahu-tahu ada paket bilang, abang paket bang, abang paket bang. Tuh anak kita ngerokok aja, bengong aja. Itu udah salah satu cirinya itu. Pikirannya kemana-mana, sementara di samping orang, di sampingnya udah ditegur orang, tapi dia nggak ngapa-ngapain, bengong. Kedua, bebel. Kalau kata orang Betawi, kalau dikasih tahu kagak nurut, maunya ngejawab aja, kayak mandra. Ditanya ini, jawab lagi. Ditanya ini, jawab lagi. Pertama, kebanyakan bengong, kemudian bebal. Ya, BB. Kemudian bobo. Pengertian bobo tuh terdiri dari, ini kan sekolah di DKI ini luar biasa. Ya, sekolah itu, anak tuh tinggal sekolah. Terutama sekolah negeri ya. Jadi orang tuanya nganter ke pagar pintu sekolah. Sore dijemput. Nganter, gitu terus. Tetapi pada saat bagi rapot, ditegur sama gurunya, Pak, si Dirham nih nggak pernah sekolah, Pak. Lah, perasaan saya pagi nganter, perasaan saya sore jemput. Jadi tuh anak kebanyakan bolos. Nah, Bapak Ibu harus lihat-lihat nih. Sekali-sekali kalau nganter anak, ngumpet. Terus dilihatin tuh anak tuh. Kebanyakan bolos. Ya. Kemudian berikutnya adalah kebanyakan bohong. Nah, kalau bapak-bapak bohong, kadang ada pentingnya juga sih. Tapi kalau anak-anak bohong nggak boleh. Ya, kalau bapak-bapak kan buat stabilitas nasional kan, seperti itu.
BB bobo, kemudian biba, bi itu bingung, terusnya ba itu apa? Barang-barang hilang. Ujuk-ujuk Magicom yang masih ada nasinya hilang. Karena uang jajan udah habis tuh. Ya, gas melon hilang juga. Cuman yang paling parah Bapak Ibu, berdasarkan data BNNK di Jakarta Selatan, angka kasus narkoba justru yang lebih tinggi pada anak perempuan. Ya, kami tidak memberikan istilah bego, nggak berani saya, karena ini gerakan masyarakat untuk lebih maju. Yang paling parah tadi itu, anak perempuan kan nggak berani itu, jual-jual gas melon, jual-jual Magicom, udah dia buka aja jilbabnya, dia buka aja bajunya, itu namanya binal. Cuman saya nggak pakai itu kan namanya udah mengeksekusi orang ya. Ya, makanya kita pakai gerakan 6B itu tadi. Nah, sekarang kita berharap para senior di sini boleh lagi menggerakkan itu. Contoh misalnya begini, sekolah minggu nih, mau di Nasrani maupun di Hindu, itu nanti bekerja samalah dengan BNNK kita, biar diberikan arahan. Kita udah komit sama BNNK, kapanpun masyarakat mengundang, lagi posyandu, lagi PSN, lagi Jumantik, atau lagi kegiatan-kegiatan minggu sekolah, itu bisa dihadirkan. Minimal kita memperkenalkan. Nah, terus lagi Bapak Ibu, kita punya keinginan sekali, bagaimana caranya, ini kan narkoba ini betul-betul deh. Kami kemarin rapat secara online dengan Bapeda DKI ya. Kita udah ngusulin nih, tapi dari mereka bilang, mungkin ini bisa jadi kreativitas, jadi dianggap belum penting gitu lah. Saya bilang gimana sih ceritanya Bapeda? Minimal ada sosialisasi gitu dianggarin. Jadi kalau ngumpulin orang, kemudian narasumber dari BNN, kan BNN bukan aparat Pemda, mereka instansi vertikal seperti TNI Polri. Kalau kami aparat Pemda udah nggak diurusin dah masalah honornya, udah satu paket. Tetapi kan kalau buat TNI Polri termasuk BNN perlu. Nah, makanya kami berharap kita semua mulai mengkonsolidasi. Jadi ibarat kata Bang Idris nanti merapat sama ketua nih, apa yang bisa dilakukan untuk penguatan terkait dengan narkoba. Bisa melakukan sosialisasi, bisa melakukan pemasangan banner, bisa memperbanyak stiker. Jadi minimal kalau ada orang coba-coba nawarin narkoba di satu tempat, itu stiker banner udah di mana-mana. Di tiang listrik, di pos RT, di pos RW, di toko-toko, kemudian di kaki lima. Akhirnya dia nggak berani itu. Nah, ini yang mau kita dorong. Dan kemudian persatuan dan kesatuan ini menjadi penting. Sengaja saya hari ini pakai apa, Ibu ada yang tahu nih nggak? Baju apa nih saya ini? Bahan apa? Kain apa modelnya? Katanya FPK sih kain songket. Kain songket tapi yang dari Sumatera Utara. Saya udah punya yang dari Sumatera Utara, dari Kalimantan, dari Jogja. Kalau dari Bali banyak, tutup kepala. Nah, kalau kain itu Bang, kagak muat, kelebaran sayanya. Jadi nggak cocok. Pak Made udah berapa kali ngasih itu. Saya bilang udah buat Pak Wali aja, kalau saya tutup kepala. Nah, ini saya berharap betul-betul bisa dilakukan. Baik, berikutnya lagi saya menyampaikan amanat dari Kementerian Dalam Negeri, ya. Di bulan Juni, Juli, Agustus itu ada gerakan pemasangan 10 juta, ulangi, penyebaran 10 juta bendera merah putih. Jadi maksudnya begini, misalnya kita dari masing-masing keluarga ngumpulin bendera, terus dibikinin acara. Nah, bendera itu bagiin ke rumah-rumah yang mungkin agak dalam sedikit. Itu di bulan Juni, Juli, Agustus. Dan kami berharap Bapak, Ibu semua, Abang dan Kakak bisa bergabung dalam kegiatan ini. Dan kami berharap juga, saya sangat berbahagia nih bisa menyampaikan beberapa omongan-omongan ini. Dan mudah-mudahan bisa kita tindak lanjuti, ya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas undangannya. Dan kami berdoa sekali. Dan kita berdoa semua supaya diberikan kesehatan Bapak Ibu semua.
diberikan kekompakan, diberikan rezeki yang lancar gitu ya. Kemudian kalaupun ada masalah, memang kita nggak bisa menghindar dari masalah, cuman yang paling penting masalah itu bisa diselesaikan, yang paling penting itu ya. Oke, mudah-mudahan nggak salah lagi nih bacanya. Kelungkung semasa pura. Semara. Ini yang mulus gimana sih? Padahal saya salah baca ya. Kelungkung semasa semara pura. Kirang langkung munas ampura. Matur suksma Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.